Bab ke-70. 2 hari kemudian. Di sebuah mall, Galena dan Dava tengah sibuk berkeliling mencari perlengkapan untuk camping. Mereka hanya mencari perlengkapan pribadi saja, sementara urusan tanda dan makanan sudah disediakan oleh sekolahan. Galena berjalan di samping Dava. Tangannya sesekali menarik lengan suaminya saat melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. "Kak, kita beli sleeping bag yang ini aja, deh. Warnanya lucu," ujar Galena sambil menunjukkan sleeping bag berwarna pastel. Dava meliriknya sebentar, lalu memeriksa bahan dan ukurannya. "Ini sih oke, tapi bahannya agak tipis. Kalau di hutan nanti dingin, kamu bakal kedinginan," ujarnya sambil mengambil sleeping bag lain yang lebih tebal. "Yang ini aja, lebih hangat dan nyaman." Galena mengerucutkan bibirnya. "Tapi warnanya nggak lucu," gumamnya pelan. Dava tersenyum tipis dan mencubit pelan pipi istrinya. "Yang penting nyaman, sayang. Nggak mau kan nanti pas malam kedinginan, terus mau minta peluk siapa kalau kita nggak setanda?" Godanya. Galena langsung menunduk malu. Kak Dava." "Udah, yaudah, ini aja," ujarnya akhirnya menyerah. Setelah memasukkan sleeping bag ke keranjang belanja, mereka berjalan ke rak lain. Dava mulai menjelaskan beberapa hal yang perlu disiapkan. "Nanti di sana kita bakal ada kegiatan cari jejak, jadi kita butuh beberapa barang tambahan," kata Dava sambil mengambil senter kecil. "Cari jejak?" tanya Galena penasaran. "Iya, nanti kita bakal nyusurin jalur di hutan buat nemuin petunjuk. Biasanya ada tantangan di setiap pos. Biasanya tebak-tebakan, dan nantinya juga bakal disuruh cari bendera yang panitia sembunyikan," jelas Dava. "Kakak juga ikut cari jejak?" tanya Galena. "Nggak sayang, aku cuma ngawasin aja sebagai panitia," jawab Dava sembari mengelus kepala Galena. Galena mengangguk-angguk. "Terus aku butuh apa aja buat itu?" "Minimal senter kecil buat kamu cari jejaknya, soalnya cari jejaknya ini dilakukan malam hari, terus jas hujan, karena di hutan bisa aja tiba-tiba hujan. Sama kaos kaki cadangan, biar kalau basah bisa ganti," ujar Dava sambil memasukkan beberapa barang ke keranjang. "Oh, jadi kita bakal basah-basahan?" Galena menatap Dava dengan raut sedikit khawatir. "Ya mungkin, soalnya pasti ada jalanan beceknya. Apalagi nanti kalau pas hujan, jadi butuh kaos kaki cadangan sama sepatunya juga harus bawa cadangannya," jawab Dava santai. Galena berpikir sejenak, lalu mengambil payung lipat kecil. "Kalau gitu aku bawa ini juga, buat jaga-jaga," katanya. Dava terkekeh. "Ya ampun, sayang. Kita camping, bukan jalan-jalan di kota. Payung nggak bakal kepake di tengah hutan." Galena mendengus. "Tapi aku nggak mau basah." Dava mengusap kepala Galena dengan lembut. "Kalau hujan, kan kamu tinggal pakai jas hujan aja sayang," ucapnya sembari terkekeh pelan. Mendengar itu, Galena tersenyum puas. "Oke deh, kalau gitu aku percayakan semuanya ke Kak Dava." Setelah menyelesaikan belanja mereka, Dava menggandeng tangan Galena menuju kasir. Camping kali ini pasti akan jadi pengalaman menarik untuk mereka berdua, terutama bagi Galena yang sudah lama sekali tidak merasakan keseruan berkemah bersama teman-teman sekolahnya. Galena terakhir camping yaitu dulu, saat masih duduk di bangku SD. Itu pun campungnya hanya di hutan buatan belakang sekolahnya. Sedangkan waktu SMP, saat hari keberangkatan untuk camping, Galena malah demam tinggi dan berakhir tidak ikut kegiatan. Menceritakan kasihkan kegiatannya membuat Galena murung. Untungnya keluarganya sangat peka, jadi mereka melakukan camping di hutan buatan belakang mansion Atmaja yang berada di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena sejak kelas 2 SD, Galena pindah ke Amerika dan bersekolah di sana hingga kelas 2 SMP. Namun, ketika naik kelas 3,
ia harus kembali ke Indonesia karena perusahaan papanya, Hendra Atmaja, mengalami masalah besar yang sudah tidak bisa ditangani oleh orang kepercayaannya. Jadi ia harus turun tangan langsung dan pergi ke Indonesia. Awalnya Papa Hendra hanya pergi sendiri saja ke Indonesia. Namun selama sebulan ia di sana, masalah itu belum juga selesai. Dan karena Papa Hendra tidak mau meninggalkan anak dan istrinya, dengan terpaksa ia harus kembali memboyong mereka ke Indonesia dan harus memindah sekolah Galena juga. Awalnya Galena sangat susah untuk diajak pindah dan berkata ia akan melanjutkan 1 tahunnya lagi di Amerika bersama keluarganya yang lain. Namun Papa Hendra kekeh ingin membawa Galena pulang ke Indonesia. Karena bagaimanapun, Galena adalah putri sematawayangnya dengan istrinya tercinta. Dan akhirnya Galena setuju walaupun terpaksa. Namun setelah Galena pindah selama 3 bulan, masalah perusahaan papanya sudah selesai, dan Papa Hendra sempat bercanda menawari Galena untuk pindah lagi ke Amerika, namun Galena tidak mau karena ia sudah nyaman di Indonesia. Memang dasarnya Galena ini mudah beradaptasi di lingkungan, jadi selama 3 bulan sekolah di salah satu SMP terkenal di Indonesia, ia sudah memiliki teman yang sangat dekat hingga sekarang, yaitu Clara. Setelah Galena dan Dava keluar dari toko itu, mereka pergi ke market yang masih berada di dalam mall ini untuk membeli cemilan yang akan mereka bawa nantinya. Galena dengan semangat mengambil snack-snack yang ia suka, dan kebanyakan snack yang Galena ambil adalah snack pedas membuat mulut Dava gatal ingin menegurnya. Sayang, jangan banyak makan snack pedas. Kau tegur Dava membuat Galena cemberut. Ih, kalau nggak pedas nggak enak kak. Ucapnya cemberut. Nanti perutnya bisa sakit. Ucap Dava penuh pengertian. Kalau gitu aku juga beli minuman yang banyak deh. Ucapnya langsung menarik Dava menuju arah minuman dan mengambil air mineral beberapa botol dan minuman ion juga. Udah ini aku ambil banyak kan? Ucap Galena dengan senyum mereka menatap Dava. Sedangkan Dava hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya pasrah. Ya udah. Nanti makannya jangan langsung sekalian banyak ya. Harus bertahap sedikit-sedikit. Ucap Dava pasrah sembari mengelus puncak kepala Galena sayang dan dianggupi gadis itu dengan semangat. Siap Kapten. Ucapnya sembari mengangkat tangan untuk hormat. Dan itu terlihat menggemaskan di mata Dava membuatnya tak tahan untuk mencubit pipi cabi Galena. Ya udah, mau beli apa lagi? Tawar Dava. Galena berpikir sejenak. Kakak dari tadi belum ambil snack. Kakak mau snack apa? Tanya Galena menatap Dava. Apa aja yang kamu ambil? Jawab Dava santai. Loh, kalau apa aja yang aku ambil berarti nanti kakak makan snack pedas punya aku juga dong. Ujarnya. Iya, kan kamu milihnya yang pedas, jadi aku juga makannya itu nanti. Ucap Dava santai. Ya udah ayo kita cari snack enak yang gak pedas. Ucap Galena semangat sembari menggandeng tangan Dava. Dava tersenyum kecil dan dengan sabar mendorong troli sambil mengikuti Galena yang sibuk memilih camilan. Setiap kali ia menemukan snack yang menarik, Galena selalu bertanya pada Dava apakah ia juga suka, agar bisa mereka makan bersama. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya mereka selesai berbelanja dan segera menuju kasir. Mereka keluar dari supermarket dengan 2 kantong plastik besar berisi camilan dan minuman yang telah mereka beli. Saat berjalan keluar, Dava menatap Galena. Kita makan dulu, yuk. Kamu pasti lapar setelah muter-muter. Galena mengangguk cepat. Lapar banget rasanya. Ucapnya sambil mengusap perutnya. Dava mengulas senyumnya dan mengelus kepala Galena sayang setelah meletakkan belanjaannya di lantai. Mau makan apa? Tanyanya. Galena berpikir sebentar, lalu matanya berbinar. Seafood boleh nggak? Dava tersenyum tipis. Apapun buat kamu. Galena langsung berseru senang. Ya udah, ayo. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba. Bruk! Krosok!